Ya, pemirsa, ini ada acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tepatnya di Kota Labuan Bajo. Sampah berserakan, semudah itu. Yang memang diperingati setiap tanggal 21 Februari untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya. Nah, tahun 2020 saja ini diperkirakan ada sekitar 67,8 juta ton sampah dan diperkirakan pada tahun 2050 komposisi sampah plastik ini akan bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi 35% dari total timbunan sampah kita. Untuk itu pemirsa, mengenai hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Kota Labuan Bajo, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Acara puncak ini diikuti lebih dari 10.000 peserta yang berpartisipasi memungut sampah dari 5 kawasan di Labuan Bajo. Untuk informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh reporter Gemma Tanjung, langsung dari Labuan Bajo. Gemma, apa saja kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sana? Ya Maria, tadi acara puncak yang dilaksanakan di Labuan Bajo NTT dimulai pada pukul 8 waktu setempat, dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya serta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tadi kedua menteri disambut dengan tarian minim sampah dari masyarakat sekitar dan kemudian juga langsung menyampaikan sambutan begitu di depan para peserta yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 yang berpartisipasi untuk mengumpulkan sampah-sampah di sepanjang laut di kawasan Manggarai Barat. Dan tidak hanya di Manggarai Barat juga, ada 5 titik lain yang akan menjadi fokus pengumpulan sampah, yaitu di Kampung Ujung dan juga di kawasan Marwah, di Pelabuhan Peti Kemas, di Kampung Air dan juga di Bukit Pramuka. Pihak KLHK mengatakan bahwa Labuan Bajo perharinya ini memproduksi sekitar 12 ton sampah, sehingga memang Labuan Bajo ini menjadi salah satu titik yang menjadi fokus KLHK untuk pengumpulan sampah. Untuk itu juga Menteri Siti mengatakan bahwa untuk saat ini KLHK sedang bersinergi dengan para Pemda untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar akan peduli sampah dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Terlebih lagi Labuan Bajo ini menjadi salah satu destinasi premium yang ditujukan oleh Presiden Joko Widodo untuk kedepannya menjadi wisata internasional, sehingga harus dijaga agar tetap bersih dan juga dapat menarik perhatian dari sejumlah turis. Dan tadi juga para peserta disediakan sarung tangan dan juga plastik ramah lingkungan untuk mengumpulkan sampah. Dan tadi juga pengumpulan sampah dilaksanakan di 5 wilayah berbeda di waktu yang sama pada pukul 9 waktu setempat. Maria. Iya, Gemma, menarik ini. Tapi mengapa sebenarnya acara ini diselenggarakan di Labuan Bajo? Ya Maria, tadi pihak KLHK dan juga Menteri Siti mengatakan bahwa Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata premium yang ditujukan oleh Presiden Joko Widodo, di mana nantinya akan ada 5 destinasi lagi yang akan difokuskan untuk pengumpulan sampah atau peduli sampah, di mana sebelum Labuan Bajo ini sudah dilakukan di Danau Toba di Sumatera, dan nantinya di minggu depan ini akan dilaksanakan di kawasan Borobudur Yogyakarta, dan kemudian akan juga dilaksanakan di kawasan Lombok dan Likupang di Sulawesi Utara. Pihak KLHK juga mengatakan bahwa di tahun 2023 nantinya akan ada event besar di Labuan Bajo, sehingga memang pemerintah sedang menggerakkan agar masyarakat di kawasan Labuan Bajo ini peduli akan kebersihan lingkungan, supaya nantinya ini Labuan Bajo dapat menjadi wisata premium dan dapat diminati oleh turis-turis dari sejumlah internasional. Tadi juga untuk meningkatkan pengolahan sampah, KLHK juga memberikan sejumlah fasilitas kepada Pemda di Labuan Bajo, seperti diberikannya motor sampah untuk mengolah sampah dan juga unit pemrosesan akhir serta eskavator dan juga amrol untuk mengolah sampah yang seperti daur ulang dan juga sampah organik dapat menjadi sampah ekonomis dan dapat digunakan kembali begitu. Dan tadi juga Menteri Menko Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebersihan juga nantinya akan bersangkutan dengan kesehatan warga NTT, di mana kesehatan ini juga akan berhubungan dengan makanan bergizi dan juga mengurangi tingkat stunting di kawasan NTT. Maria. Ya, Gemma, lalu apa pesan utama yang ingin disampaikan dalam Hari Peringatan Sampah Nasional atau HPSN kali ini?
Ya, Maria, tadi pesan yang disampaikan oleh Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa pengolahan sampah ini tidak hanya sebatas di tempat pembuangan sampah saja, namun harus diolah secara holistik sehingga sampah-sampah yang masih berguna seperti sampah daur ulang dan juga sampah organik ini masih dapat diolah kembali dan digunakan oleh masyarakat. Tadi ia juga mengatakan bahwa sudah banyak impres-impres yang mendukung untuk pengolahan sampah seperti aliran sungai dan juga pengolahan sampah pada di akhir. Dan Ibu Siti juga mengatakan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 ini sudah meningkat kesadaran masyarakat, di mana tadinya pada tahun 2015 hanya ada sekitar 5.400 komunitas, namun untuk saat ini sudah ada 9,4 juta yang mengikuti atau komunitas yang mengikuti sadar akan aksi peduli pengumpulan sampah. Dan untuk tahun ini juga sudah ada 21 provinsi yang terdiri dari 353 kabupaten kota yang sudah menerapkan atau sudah menandatangani dokumen strategi sampah untuk pengolahan pada akhirnya. Dan berikut pernyataan langsung dari Menteri KLHK Siti Nurbaya. Ini untuk kembali mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dalam kepedulian, sehingga diharapkan momentum HPSN 2020 bisa menjadi katalisator dan medium sinergi nasional dan daerah untuk meningkatkan dampak yang positif dan sebaik-baiknya dalam pengelolaan sampah bagi masyarakat Indonesia. Demikian Maria, kembali ke Anda di studio. Gemma Tanjung, terima kasih untuk laporan langsungnya dari Labuan Bajo.